Action, let's go. 건물을 찾으러. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan uji Friedman dengan soal seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada perbedaan efektivitas antara tiga metode pembelajaran, metode A, B, dan C pada siswa, dengan tabel-tabel skor dan metode di bawah ini. Lalu kita memasukkan variabel data, kita menjadikannya menjadi data frame dengan kode di bawah ini. Ada 3 kolom dan dan akan ada 5 baris. Ini sudah dimasukkan. Lalu kita akan membuat box plotnya. Box plotnya di sini untuk visualisasi kita agar lebih mudah melihatnya. Hasilnya seperti ini, perbandingan skor antara metode A, metode B, dan metode C. Lalu kita akan melakukan uji Friedman test, yaitu dengan skor metode siswa menggunakan data yang tadi kita masukkan. Lalu kita melihat hasil Friedman testnya ada pada angka p-value ada pada angka 0,006738, yang dimana p-value-nya kurang dari alpha, p-value-nya sama dengan 0,006738 kurang dari alpha 0,05, maka tolak H0. Buat dari sini kan minimal ada satu perlakuan yang berbeda. Kita akan melakukan uji post hoc menggunakan library PMCM-R+. Kita masukkan apa yang dibutuhkan, lalu kita melihat antara metode A dengan metode B itu ada pada angka 0,2538, dengan metode A dengan metode C yaitu 0,0045, metode B dengan metode C yaitu ada pada angka 0,2538. Ada perlakuan yang berbeda di sini, ada pada metode A dan metode C di mana angkanya 0,0045, yang dimana itu kurang dari alpha 0,05. Di sini saya akan menjelaskan tentang tabel kontingen. Di sini kami menggunakan kasusnya, yaitu sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui efektivitas dari dua jenis diet terhadap penurunan berat badan. Para peneliti mengamati 100 orang yang mengikuti program diet selama 3 bulan. Peserta dibagi menjadi 2 kelompok berdasarkan jenis diet yang mereka ikuti, yaitu diet A dan diet B. Setelah 3 bulan, peneliti mencatat apakah para peserta berhasil menurunkan berat badan atau tidak. Menurut data yaitu yang berhasil ada diet A yang berhasil yaitu ada 40 dan yang tidak berhasil ada 10. Dan diet B ada yang berhasil yaitu 20 dan tidak berhasil ada 30. Total semua datanya tersebut adalah 100. Lalu kita masukkan code-nya, yaitu kita menggunakan fungsi matriks, yaitu masukkan datanya terlebih dahulu menggunakan fungsi matriks dalam kurung C dalam kurung 40, 10, 20, 30 itu datanya. Lalu untuk bentuk dari matriksnya itu 2 kali 2 yaitu n row sama dengan 2 dan by row sama dengan true. Lalu kita memberikan nama baris dan kolomnya, yaitu row names dalam kurung data, yaitu kita menggunakan fungsi C dalam kurung diet A dan diet B. Lalu untuk kolom namesnya itu call names dalam kurung data menggunakan fungsi C dalam kurung berhasil dan tidak berhasil. Lalu kita menampilkan tabel kontingensinya menggunakan fungsi print dalam kurung data. Lalu setelahnya kita melakukan uji chi-square, yaitu menggunakan namanya itu underscore square underscore test dan menggunakan fungsi chi-square.test dalam kurung data. Lalu kita menampilkan hasilnya itu menggunakan fungsi print dalam kurung hasil uji chi-square, lalu menggunakan fungsi print lagi dalam kurung nama dari uji chi-square nya. Lalu hasilnya yaitu didapatkan x square-nya sama dengan 15,042, derajat bebasnya sama dengan 1, p-value-nya sama dengan 0,001052. Lalu kita melakukan uji hipotesisnya, yaitu H0 tidak ada perbedaan proporsi keberhasilan penurunan berat badan di antara diet A dan diet B. Lalu H1-nya yaitu hipotesis alternatifnya itu ada perbedaan proporsi keberhasilan penurunan berat badan di antara diet A dan diet B. Lalu daerah kritiknya itu p-value lebih kecil daripada alpha 0,05, yaitu taraf nyatanya itu 0,05. Maka ketolak H0. Keputusannya itu p-value 0,0001 lebih kecil daripada alpha 0,005. Alpha 0,05. Maka tolak H0. Kesimpulannya ada perbedaan proporsi keberhasilan penurunan berat badan di antara diet A dan diet B. Lalu kita memverifikasi frekuensi yang diharapkan menggunakan kodenya, yaitu expected underscore frequencies, lalu chi underscore square underscore test tanda dolar expected.
Lalu kita menggunakan fungsi print dalam kurung frekuensi yang diharapkan, lalu print expected underscore frequencies. Lalu didapatkan frekuensi yang diharapkan yaitu diet A yang berhasil ada 30 dan tidak berhasil ada 20, diet B yang berhasil ada 30 yang tidak berhasil ada 20. Kesimpulannya yaitu perbandingan antara frekuensi yang diamati dan diharapkan menunjukkan adanya ketidaksesuaian yang signifikan. Ini mendukung hasil uji chi-square sebelumnya, yaitu bahwa ada perbedaan proporsi keberhasilan antara diet A dan diet B. Pada uji Kolmogorov, kita memiliki kasus yaitu sebuah perusahaan yang ingin mengetahui apakah tingkat produktivitas karyawan yang diukur dalam jumlah unit yang diproduksi per hari berdistribusi normal. Data produktivitas diambil dari 20 karyawan yang dipilih secara acak, dan datanya adalah sebagai berikut: 45, 50, 48, 47, 51, 46, 52, 49, 53, 50, 48, 47, 46, 54, 49, 52, 50, 51, 48, dan 47. Manajer ingin memastikan asumsi normalitas untuk digunakan dalam uji statistik. Pada uji Kolmogorov, kita perlu menginstal package Nortest. Package ini menyediakan alat untuk melakukan uji normalitas terhadap data. Kemudian kita menjalankan package atau mengaktifkan package Nortest tersebut ke dalam RStudio sehingga fungsi-fungsinya dapat digunakan. Kemudian KS Test, data pinon, mian data, dan simpangan data itu akan melakukan uji Kolmogorov untuk memeriksa apakah data mengikuti distribusi normal. Data yaitu data yang akan diuji. Pinom yaitu fungsi distribusi normal kumulatif yang akan dibandingkan dengan data. Kemudian ada mean yaitu rata-rata data yang digunakan sebagai parameter distribusi normal. Kemudian ada simpangan baku atau standar deviasi data yang digunakan sebagai parameter distribusi normal. Setelah kode dijalankan, maka didapatlah D sama dengan 0,12738 yang menunjukkan bahwa perbedaan maksimum antara distribusi kumulatif data aktual dan distribusi normal teoritis sekitar 12,7%. Nilai D yang kecil, terutama jika p-value tinggi, mendukung hipotesis bahwa data mengikuti distribusi normal. Nah, didapatlah p-value 0,9017 yang jauh lebih besar dari tingkat signifikansi, yaitu 0,05. Dengan demikian, tidak ada cukup bukti untuk menolak hipotesis nol. Kesimpulannya, data dapat dianggap mengikuti distribusi normal. Perkenalkan, nama saya Karisma Mustika Sari dengan NIM 123450034. Di sini saya akan menjelaskan uji Lilliefors. Pada kasus uji ini, saya menggunakan kasus yaitu sebuah perusahaan ingin mengetahui apakah tingkat produktivitas karyawan diukur dalam jumlah unit yang diproduksi per hari berdistribusi normal. Data produktivitas 20 karyawan yang dipilih secara acak adalah sebagai berikut: 45, 50, 48, 47, 51, 46, dan sebagainya. Manajer ingin memastikan asumsi normalitas untuk digunakan dalam uji statistik lainnya. Pada baris pertama, kita diminta untuk memasukkan data. Kita di sini membuat kumpulan data produktivitas 20 karyawan tersebut yang disimpan dalam variabel bernama data ini. Data ini berupa nilai produktivitas karyawan tadi yang memiliki nilai 45, 50, 48, 47, dan sebagainya. Lalu pada baris kedua itu ada install package Nortest. Perintah ini digunakan untuk menginstal Nortest, sebuah library di R yang menyediakan fungsi-fungsi untuk menguji normalitas data, termasuk uji Lilliefors. Perintah ini hanya perlu dijalankan satu kali saja. Lalu baris berikutnya itu ada library Nortest. Ini setelah diinstal library Nortest ini diperlukan ke dalam sesi kerja R agar kita bisa menggunakan fungsi-fungsi yang ada di dalamnya. Lalu baris berikutnya itu ada Lillietest dalam kurung data. Lillietest ini adalah fungsi dari library Nortest yang digunakan untuk melakukan uji Lilliefors. Fungsi ini akan memeriksa apakah ada yang diberikan oleh data berdistribusi normal atau tidak. Lalu nanti akan menghasilkan output D, yaitu D itu merupakan statistik uji dari Lilliefors yang memiliki nilai 0,12738. Lalu ada p-value, ini merupakan nilai probabilitas yang digunakan untuk mengambil keputusan apakah data normal atau tidak. P-value ini menghasilkan nilai yaitu 0,5374.
Jadi kesimpulan dari uji ini adalah bahwa data produktivitas karyawan itu berdistribusi normal. Kenapa seperti itu? Karena hasil uji akan menunjukkan jika p-value lebih besar dari 0,05, maka kita menganggap data berdistribusi normal. Namun jika p-value kurang dari atau sama dengan 0,05, maka data dianggap tidak berdistribusi normal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tanti Widya Stuti dengan nama lahir 94 dari kelas praktikum ADS RA. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji homogenitas. Untuk kasusnya sendiri, ini saya menggunakan kasus yakni sebuah peneliti ingin membandingkan efektivitas dari 3 metode pembelajaran, yakni metode pembelajaran A, B, dan C terhadap hasil belajar siswa. Nah, sebelum melakukan uji ANOVA, peneliti perlu memastikan bahwa varians data hasil belajar dari ketiga metode tersebut adalah homogen atau tidak homogen. Nah, di sini untuk yang pertama, ini kita data hasil belajar siswa berdasarkan metode pembelajaran A dan ABC itu sebagai berikut. Untuk metode A, itu nilainya ada 78, 82, 85, 80, dan 76. Untuk metode B ada 72, 75, 78, 74, dan 73. Untuk metode C ada 88, 85, 86, 87, dan 89. Selanjutnya adalah kita akan menyusun data tersebut ke dalam bentuk list. Nah, ketiga vektor data yang ada di atas tadi yaitu metode A, metode B, dan juga metode C disusun seperti ini, membentuk list. Lalu yang ketiga itu kita akan melakukan uji Bartlett untuk mengecek apakah ada homogenitas varians di dalam data tersebut. Untuk fungsi Bartlett test ini, yang pertama adalah kita itu menggunakan argumen data, yakni list yang berisi dari kelompok data yang ingin kita uji variabelnya. Di sini karena kita ingin menguji variabel metode A, metode B, dan metode C, maka kita menggunakan ini. Selanjutnya, untuk hipotesis uji Bartlett sendiri, itu hipotesis uji Bartlettnya itu yakni H0 dan H1. H0 itu di mana ketika varians antar kelompoknya homogen atau tidak ada perbedaan secara signifikan. Untuk yang kedua itu H1 di mana varians antar kelompoknya itu tidak homogen, yang artinya ia berbeda secara signifikan antara satu sama lainnya. Yang keempat, menampilkan hasil uji Bartlett. Nah, hasil uji Bartlett yang ditampilkan itu biasanya mencakup dari nilai K-square, selanjutnya ada DF atau derajat kebebasan, lalu ada nilai p-value. Nah, ini bisa kita run dulu ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa melihat untuk Bartlettnya sendiri atau uji Bartlett itu menampilkan nilai Q-square, nilai DF atau derajat kebebasan, dan juga nilai p-value. P-value ini menunjukkan variansnya. Nah, untuk p-value sendiri itu apabila p-value yang kita dapat itu lebih dari 0,05, maka itu tidak cukup bukti untuk menolak H0, atau artinya kita menerima H0. Nah, apabila p-value lebih dari 0,5, maka kita dapat menyimpulkan bahwa varians antara ketiga kelompok ini itu adalah homogen atau tidak ada perbedaan secara signifikan. Apabila p-value-nya itu kurang dari sama dengan 0,5, maka dia tolak H0, yang artinya kita dapat menyimpulkan bahwa varians antara ketiga kelompok ini itu tidak homogen atau berbeda secara signifikan. Nah, di sini teman-teman, kita mendapatkan p-value-nya yakni 0,336. 0,336 ini apabila kita bandingkan atau kita jabarkan dengan penjelasan p-value yang tadi saya sebutkan, maka 0,336 ini itu lebih besar dari 0,05, yang artinya untuk data ini kita menerima H0 atau tidak ada cukup bukti untuk menolak H0, yang artinya dapat kita simpulkan bahwa dari ketiga metode ini itu varians antar kelompoknya homogen atau tidak berbeda secara signifikan.